Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita bisa berlatih kembali untuk mengembalikan rohani kita sebagaimana awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kondisi yang suci. Yaitu sebuah bulan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelumnya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur beliau dipanjangkan hingga beliau bisa beribadah di bulan tersebut. Sebagaimana yang sering kita dengar doa yang dibaca oleh para imam setelah selesai sholat, yaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sekalipun sanad dari riwayat ini berhukum dhaif, tapi para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada salah seorang perawi yang bernama Zaidah bin Abi Riqad, sehingga secara kualitas sanad hadis ini bermasalah. Tapi menurut Imam Nawawi, selama hadis itu dhaif dengan tingkat kedhaifan yang tidak syadid, dalam arti kata tidak berkaitan dengan akidah ataupun perkara halal dan haram, maka tidak masalah bagi seseorang untuk mengamalkan sebuah hadis. Nah, ini jugalah yang membuat kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya Al-Adhkar sebagai bahagian dari doa yang dianjurkan dibaca oleh kaum muslimin. Terkait dengan puasa Ramadan, sebelum kita memasuki Ramadan, sering kita mendapat becean ataupun telegram pesan dari teman-teman kita terkait dengan sebuah riwayat di mana di dalam riwayat tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaminkan 3 doa yang dibaca oleh malaikat Jibril ketika itu. Jadi ketika beliau hendak berkhutbah pada hari Jumat, beliau naik, setiap satu tangga yang beliau naiki, beliau mengucapkan amin, amin, kemudian amin sebanyak 3 kali. Kemudian setelah khutbah, para sahabat bertanya kepada beliau, apa gerangan, kenapa Rasulullah mengucapkan amin ketika akan menaiki mimbar? Dalam bacaan tersebut disebutkan bahwa Rasulullah mengucapkan atau menjelaskan, ketika saya akan menaiki mimbar, malaikat Jibril berdoa sehingga saya mengaminkan doa tersebut. Nah, 3 doa yang dimaksud adalah, jangan engkau terima ya Allah puasa seseorang anak yang belum meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian puasa seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Dan yang ketiga, puasa seseorang muslim yang belum meminta maaf kepada sesama muslim lainnya. Itulah sebabnya mengapa saya mengaminkan doa tersebut, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana riwayat ini? Apakah benar ini adalah riwayat yang sahih yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ternyata setelah kita membaca riwayat penelitian dari para ulama,
Maka sebahagian besar mereka mengatakan bahwa riwayat tersebut tidak mempunyai sanad yang jelas, yang muttasil sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditemukan sanad yang jelas terkait dengan riwayat tersebut. Tapi hampir setiap tahun kita mendapatkan bacaan yang isinya seperti yang kami sebutkan barusan. Nah, lantas bagaimana sikap kita ketika menerima informasi yang seperti ini? Hal yang sangat berbahaya yang harus kita ketahui bersama adalah ketika kita menisbatkan sesuatu yang mana hal itu bukan hadis Nabi, kemudian kita anggap itu sebagai hadis Nabi, itu merupakan sebuah kesalahan yang diancam dengan ancaman yang sangat berat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam sebuah hadis yang mutawatir Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan singgasananya di dalam api neraka. Nah, hal inilah yang membuat kita harus berhati-hati ketika kita menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana standar atau status dari riwayat yang kita sampaikan tadi? Apabila sanadnya bermasalah, apakah konten atau isi dari ungkapan tersebut tidak boleh kita amalkan? Artinya kita boleh saja tidak memaafkan kesalahan orang lain sebelum berpuasa? Nah, jawabannya tidak. Para pendengar yang berbahagia, bisa saja sebuah hadis dari segi sanad bermasalah, tapi dari segi kandungan dia mempunyai syahid atau tabi' dari sanad ataupun dari hadis yang lain. Sekalipun riwayat yang kita sampaikan tadi secara sanad bermasalah, akan tetapi ada hadis-hadis lain yang mempunyai makna yang mirip dengan itu, yang statusnya lebih tinggi atau lebih hasan dari apa yang kita dapatkan tadi. Nah, salah satu hadis yang mendukung makna dari riwayat tersebut bisa kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Amat celakalah seseorang laki-laki atau seseorang muslim ketika namaku disebut di sampingnya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Kemudian yang kedua, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha fala yughfar lahu." Amat merugilah seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan atau dia tidak diampuni ketika dia berada di bulan tersebut. Kemudian yang terakhir, kata Nabi dalam hadis itu, "Raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannata." Amat merugilah seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi hidup, tapi keduanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surganya. Nah, hadis ini kalau kita bandingkan dengan riwayat yang pertama, mempunyai makna yang hampir berdekatan, khususnya di poin yang kedua, yaitu seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu tanpa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun akan menyebarkan sesuatu yang bermanfaat sebelum Ramadan, nah hal ini tentu lebih baik untuk disebarkan daripada riwayat yang tidak mempunyai sumber yang jelas. Nah, terkait dengan poin yang kedua ini, sebenarnya banyak diperkuat oleh riwayat-riwayat yang lain. Salah satunya adalah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, di mana Sayyidina Abu Hurairah menceritakan, "Tu'radul a'mal ilallahi fi kulli itsnaini wa khamisin fayaghfirullaha imra'an atau kullam mri'in la yusyriku billahi syai'a
illa imra'an kana bainahu wa baina akhihi sya'na. Summa qala utrukuhuma hatta yastaliha. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, amalan seorang hamba itu diangkat ke langit setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah mengampuni dosa setiap muslim selama dia tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Kecuali satu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang antara dia dan saudaranya ada syahna. Syahna itu adalah kebencian, ya, kebencian atau rasa tidak suka terhadap orang lain. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, utrukuhuma, ya, utrukuhuma. Nah, beliau menceritakan, ini hadisnya qudsi, utrukuhuma hatta yastaliha. Tinggalkanlah keduanya sampai keduanya berbaikan. Nah, kalau kita kaitkan hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi tadi dengan riwayat yang terakhir ini, maka dapat kita simpulkan bahwa secara makna riwayat itu mungkin bisa dibenarkan. Seseorang yang belum memaafkan kesalahan saudaranya yang muslim, dia masih benci dengan saudaranya yang lain, bisa saja kualitas puasa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Atau bisa saja puasa yang dia lakukan tidak mempunyai kualitas sama sekali. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini, sekali lagi, ketika kita masih bisa memilih riwayat-riwayat yang bernilai hasan ataupun bernilai sahih untuk disebarkan dalam rangka berdakwah kepada orang lain, maka itu lebih baik untuk kita gunakan ketimbang berdakwah dengan sesuatu yang caranya itu dicela langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengutip sesuatu yang belum benar kesahihannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa tahun ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa memperoleh informasi dengan baik, bisa mengajarkan kita supaya bisa memilah mana informasi yang bisa kita yakini dengan sebagai sebuah kebenaran, dan informasi-informasi yang bernilai hoax yang harus kita hindari, karena semua itu bisa memecah persatuan kita sesama umat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.